Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar kembali pelajaran matematika. Minggu lalu kita telah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Hari ini kita membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama kita membahas tentang perkalian dulu. Nah, perkalian ini pertama adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contoh, setiap anak memerlukan 4/5 meter pita untuk membuat tali kado. Berapa meter pita yang diperlukan oleh 3 anak untuk membuat tali kado? Perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 4/5 itu penjumlahan yang berulang diulangi sebanyak 3 kali. Jadi 4/5 tambah 4/5 tambah 4/5. Berhubung penyebutnya sudah sama, maka bagian pembilang atau bagian atas yang kita jumlah. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12/5. Nah, atau cara simpelnya yaitu dengan cara kita kalikan 3 kali 4/5. 3 ini bilangan asli. Kita kalikan saja dengan bilangan yang di atasnya atau pembilang. Jadi 3 kali 4 adalah 12/5. Sama hasilnya kan? Nah, kemudian lagi perkalian pecahan dengan bilangan asli. Pecahan dulu di awal sama saja sebenarnya. Contoh, Dita mempunyai pita yang panjang 3 meter dan 2/3 bagian dari pita tersebut akan dibuat bunga. Berapa meter yang dibuat bunga? Nah, ini adalah perkalian, maka 2/3 dari 3. Maka hasilnya adalah 2/3 dikali 3. Tinggal kita kalikan pecahan yang bagian atasnya atau pembilangnya kali 3. Hasilnya 6/3 adalah 2. Jadi panjang pita yang dibuat bunga adalah 2 meter. Nah, kemudian lagi perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, ini ibu mempunyai 3/4 bagian dari kue. Jika ibu menghidangkan 2/3-nya untuk tamu, maka berapa bagian yang ibu hidangkan tersebut? Permasalahan tersebut dapat dinyatakan dalam kalimat matematika sebagai 2/3 dari 3/4 yang diartikan 2/3 kali 3/4. Nah, ini bagian atas kita kalikan bagian atas, bagian bawah kita kalikan bagian bawah. Jadi 2 kali 3 6. Kemudian bagian bawah 3 kali 4 adalah 12. Jadi 6/12. Wajib kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Hasilnya adalah 1/2. Jadi kesimpulannya pada perkalian ini adalah bahwa pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau bagian atas dikali bagian atas, bagian bawah dibagi bagian bawah. Jadi pada perkalian tidak perlu disamakan penyebut. Nah, kemudian lagi perkalian campuran. Nah, perkalian campuran, contoh pada soal dulu. Setiap toples kue kering memerlukan 1/2 on mentega. Berapa on mentega diperlukan bila akan membuat 5 toples kue? Nah, ini berarti ada 5 toples. 1 toples adalah mentega diperlukan 1/2. Sama artinya 5 kali 1/2. Nah, ini kalau kita ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka 1/2 diulangi sebanyak 5 kali dengan operasi penjumlahan. Nah, ini sehingga didapatlah kita jumlahkan bilangan yang asli, kita jumlahkan, bilangan pecahan kita jumlahkan. Nah, kalau cara simpelnya tinggal
5 kali 1, 5. Kemudian 5 kali 1/2 adalah 5/2. 5/2 ini disederhanakan menjadi pecahan campuran. Artinya 5 bagi 2. Nah, 5 bagi 2 ini adalah angka yang mendekatinya adalah 4 bagi 2 adalah 2. Sisanya adalah 1. Makanya bilangan campurannya adalah 2 1/2. Baru kita jumlahkan bilangan aslinya 5 tambah 2 adalah 7 1/2. Atau cara kedua, ini cara kedua. Pertama dulu kita ubah dulu bilangan pecahannya, pecahan campurannya, yaitu 1 1/2 sama artinya 2 kali 1 2, kemudian ditambahkan 1, jadi 3/2. Setelah diubah baru dikerjakan, jadi 5 kali 1 1/2 sama artinya 5 kali 2/3. 5 dikali 3/2. Jadi atas bilangan asli kali bagian atasnya. Jadi 5 kali 3 15/2. 15/2 kita jadikan pecahan campuran. Maka hasilnya adalah 15 bagi 2. Cari angka yang terdekat yang bisa dibagi oleh 2, yaitu 14. 14 bagi 2 adalah 7. Kita tulis. Nah, berarti di sini kan 15. Tadi kan 14 dipakai. Masih bersisa 1. Makanya 7 1/2. Penyebutnya tetap sama. Nah, kemudian lagi contoh berikutnya adalah untuk membuat rendang dari 1 kg daging dibutuhkan 1/2 liter santan. Bila mau membuat rendang 1/2 daging, berapa liter santan yang diperlukan? Nah, ini sama artinya adalah perkalian pecahan campuran. Maka kalimat matematikanya adalah 3 1/2 kali 2 1/2. Nah, ini kita ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa. Karena syarat pada perkalian wajib harus menjadi pecahan biasa. Nah, ini 2 kali 3 6 tambah 1 7/2. Kemudian yang bilangan keduanya 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa, baru kita kalikan bagian atas dengan bagian atas. 7 kali 5 35. Bagian bawah 2 kali 2 4. Maka hasilnya 35/4. Nah, ini cari pembagian yang mendekati. Bisa dibagi 4. Nah, 35 yaitu 32 dibagi 4 adalah 8. Kita tulis 8. Nah, tadi 32 dipakai. Yang ada kan 35. Berarti 35 dikurang 32 sisa berapa? 3. Maka hasilnya 8 3/4. Nah, kemudian lagi. Nah, ini ibu. Nah, kemudian lagi perkalian pecahan desimal. Untuk membuat rendang dari 1 kg daging dibutuhkan 2, liter santan. Bila membuat rendang dari 3,5 kg daging, berapa liter santan yang diperlukan? Nah, ini sama artinya ini adalah perkalian 3,5 dikali 2,5. Kita ubah dulu. Ini sama artinya 35/10 kali 2 5/10. Karena satu angka di belakang koma artinya 1/10. Kalau dua angka di belakang 5 artinya 1/100. Kalau 3 angka artinya 1000 dan seterusnya. Jadi kita kalikan 35 kali 25 875. 10 kali 10 artinya 100. Nah, ini karena 100 maka dia adalah dua angka di belakang koma, 8,75.
Nah, kemudian lagi pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini ada 3 macam juga, yaitu pertama, apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik atau penyebutnya menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, atau dalam bentuk A bagi B per C sama dengan A kali yang dibalik adalah bilangan kedua, jadi C per B. Nah, yang kedua, pecahan biasa dibagi bilangan asli. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebut dikalikan dengan bilangan asli, atau dalam bentuk A per B bagi C. Nah, ini sama artinya C ini C per 1. Bila kita balik, maka A per B kali 1 per C. Nah, kemudian lagi pecahan biasa dengan pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka operasi pembagian menjadi operasi perkalian, serta pembilang dan penyebut dari pembagi dibalik atau dalam bentuk umum. Ini A per B adalah bilangan pecahan pertama bagi C per D bilangan pecahan kedua. Yang diubah atau dibalik adalah bilangan kedua. Jadi A per B berubah jadi kali, dibalik D per C. Nah, contoh, ini contoh, ingat, pada pembagian bisa kita simpulkan bahwa bahwa pembagian wajib diubah ke perkalian dengan syarat bilangan kedua harus dibalik. Nah, contoh 5 kali 7 per 4. Nah, ini 5 bagi 4 per 7 sama dengan 5, kita ubah jadi kali, dan bilangan keduanya 4 per 7 dibalik jadi 7 per 4. Jadi 5 kali 7 kita kalikan 35 per 4. Jadi 35 dibagi 4. Nah, ini adalah 32 bagi 4 adalah 8. Jadi 35 tadi pakai 32, sisanya 3. Makanya 3 per 4. Yang kedua, 4 per 5 dibagi 4. Nah, bilang keduanya 4. Bukan pecahan tapi bilangan asli. Maka sama artinya 4 per 1. Maka 4 per 5 dibagi 4 per 1 sama dengan 4 per 5 dikali, kita balikkan karena dibagi dikali, jadinya 1 per 4. 4 kali 1 4, 5 kali 4 20. Ini wajib disederhanakan, sama-sama dibagi 4. Jadi 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 5. Maka hasilnya 1 per 5. Soal yang ketiga, 4 per 5 dibagi 4 per 7. Nah, ini bilangan kedua yaitu 4 per 7 harus dibalik, sehingga 4 per 5 diubah jadi operasi kali 7 per 4. Jadi 4 kali 7 28, 5 kali 4 20. Sederhanakan dulu. Bagi 4 28 7, 20 bagi 4 5. Nah, karena besar bagian atas, bila besar bagian atas, maka wajib diubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita bagi 7 bagi 5 tidak bisa. Angka terdekat adalah 5. Jadi adalah 1, sisa 2, makanya 2 per 5. Nah, kemudian lagi ini persen. Kalau 25% artinya 25 per 100. Tapi kalau 25 per mil artinya 25 per 1000. Lihat ada nih, berhubung nolnya ada 2, maka dia bawahnya per 100. Kalau ada 3 berarti nolnya ada 3 juga. Nah, maka 25% dikali 4 per 5, 25 per 100 kali 4 per 5. Kita sederhanakan, 25 per 100 sama artinya 1 per 4 kali 4 per 5. Ini 4 atas bawah, ini boleh dicoret kalau atas bawah. Habis berarti sisanya 1
atas 1, sisa bawah 5. Jadi 1/5. Nah, kemudian lagi ini 4/5 dibagi 1, 2/5 dibagi 1/2. Nah, kalau ini pembagian, maka caranya kita selesaikan dulu yang di awal. Jadi pembagian di awal ini, jadi kita ubah dulu. Ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 kali 1, 5 tambah 2 adalah 7/5. Nah, kita ubah menjadi perkalian. Makanya 4/5 dibalik tadi menjadi 5/7 dibagi 1/2. Nah, ini atas bawah sama. Nah, boleh hilang. Jadi sisanya atasnya 4, bawahnya 7, 4/7. Nah, ini dibalik kena pembagian jadi kali 2/1. Jadi 4 kali 2, 8, 7 kali 1, 7. Nah, 8/7 disederhanakan menjadi 1/7. Nah, kira-kira cukup sampai di sini. Nah, nanti ada tugas di e-learning. Kalian kerjakan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.